Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka atau UHAMKA resmi melantik Wakil Rektor masa jabatan 2023-2027. Prosesi pelantikan Wakil Rektor UHAMKA dilakukan dengan penuh hikmat dan secara langsung dilantik oleh Rektor UHAMKA Gunawan Suryoputro. Prosesi pelantikan Wakil Rektor UHAMKA masa jabatan 2023-2027 berlangsung di Aula AR Fahrudin Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHAMKA. Acara pelantikan Wakil Rektor secara langsung ini dihadiri oleh Ketua dan anggota Badan Pembina Harian UHAMKA, Rektor UHAMKA Gunawan Suryoputro, Wakil Sekretaris 3 Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Muhammad Adam Yerusalem, Abdul Rahman Ghani, Wakil Rektor 1 UHAMKA periode 2019-2023, Zamah Sari, Wakil Rektor 2 UHAMKA periode 2019-2023, Leli Kodaria, Wakil Rektor 3 UHAMKA periode 2019-2023, Bunyamin, Wakil Rektor 4 UHAMKA periode 2019-2023, serta seluruh stakeholder UHAMKA. Prosesi pelantikan dimulai dengan pembacaan SK pemberhentian dan pengangkatan Wakil Rektor dari Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang dibacakan oleh Emaridial Ulza. Adapun para Wakil Rektor yang dilantik periode 2023-2027 adalah Anisya Kumala selaku Wakil Rektor 1 Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Mutu, Desvian Bandarsyah selaku Wakil Rektor 2 Bidang Keuangan, Sumber Daya Manusia, Tata Kelola Alumni dan Aset, Ani Solihati selaku Wakil Rektor 3 Bidang Penelitian, Pengabdian, Publikasi dan Inovasi, dan Muhammad Fajri selaku Wakil Rektor 4 Bidang Al-Islam Kemuhammadiyahan, Promosi dan Teknologi Informasi dan Mahasiswa. Pada kesempatan kali ini, UHAMKA juga memberikan penghargaan kepada Wakil Rektor terdahulu masa jabatan periode 2019-2023 yang diberikan secara langsung oleh Rektor UHAMKA Gunawan Suryoputro kepada keempat Wakil Rektor terdahulu, yaitu Abdul Rahman Ghani, Zamah Sari, Leli Kodaria, dan Bunyamin. Usai melakukan penyerahan bentuk apresiasi kepada Wakil Rektor masa periode 2019-2023, prosesi pelantikan Wakil Rektor UHAMKA dilakukan dengan pembacaan ikrar yang dipimpin oleh Rektor UHAMKA Gunawan Suryoputro yang diikuti oleh Wakil Rektor UHAMKA masa jabatan 2023-2027. Setelah saudara-saudari sekalian menyatakan kesanggupan, maka dipersilakan untuk membaca janji pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Dengan memohon hidayah Allah Subhanahu wa taala, saya Anisya Kumala Masyhadi, LC/MPSI Psikolog, menyatakan kesediaan dilantik sebagai Wakil Rektor 1 Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka masa jabatan 2023-2027. Dr. Desvian Bandarsyah MPD menyatakan kesediaan dilantik sebagai Wakil Rektor 2 Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka masa jabatan 2023-2027. Dr. Ani Solihati MPD menyatakan kesediaan dilantik sebagai Wakil Rektor 3 Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka masa jabatan 2023-2027. Dr. Muhammad Dwi Fajri MPDI menyatakan kesediaan dilantik sebagai Wakil Rektor 4 Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka masa jabatan 2023-2027. Dengan ini saya berjanji bahwa dalam melaksanakan amanat Perserikatan Muhammadiyah senantiasa bersungguh-sungguh. 1. Menjunjung tinggi petunjuk Allah sesuai
Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah sekaligus BPH UHAMKA Dadang Kahmat yang mengikuti secara virtual berpesan kepada Wakil Rektor UHAMKA yang baru saja dilantik untuk sungguh-sungguh dalam mengemban amanah dan tugas. Dadang Kahmat berpesan agar Wakil Rektor yang baru bisa mengemban amanah dan terus mengembangkan dan memajukan UHAMKA. Wakil Sekretaris 3 Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Muhammad Adam Jerusalem berharap UHAMKA terus meningkatkan kualitas. Dirinya menaruh harapan kepada UHAMKA agar bisa menularkan prestasi dan pengembangan kepada kampus-kampus lain di lingkup perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah. UHAMKA ini kan terakreditasinya sudah unggul ya. Jadi menandakan bahwa mempunyai kualitas yang sudah paripurna. Oleh karenanya dari sisi majelis bahwa UHAMKA itu ya harus tentu meningkatkan terus kualitasnya, akan tetapi di sisi yang lain harus juga bisa melakukan pengimbasan, menularkan kualitas yang ada itu kepada PTMA perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah yang lain, sehingga UHAMKA bisa unggul tidak hanya sendiri, tetapi kemudian bisa membantu perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah yang lain yang belum unggul menjadi unggul. Itu yang Rektor UHAMKA Gunawan Suryaputro mengungkapkan tantangan UHAMKA ke depan semakin berat. Menurutnya, baseline UHAMKA akan terus ditingkatkan ke arah baseline internasional untuk memulai langkah pertama, yaitu dengan melakukan peningkatan kualitas dosen dalam riset dan publikasi. Pertama tentu para wakil rektor ini bersama saya tantangannya pasti berat, besar, menantang, karena baseline-nya UHAMKA sekarang ini kan sudah unggul, ya, sudah unggul institusinya. Yang ke depan tentu baseline-nya menjadi baseline internasional. Namun demikian, untuk memperkuat itu memang kita awali lebih dulu nanti itu peningkatan kualitas produktivitas dosen dalam riset dan publikasi, karena ukuran unggul dan recognized internasional itu dinilai dari tingkat produktivitas, kualitas publikasi, kualitas riset, dan sekaligus kalau ini kualitas risetnya bagus, tidak terhenti di publikasi internasional yang bereputasi, tapi juga harus luarannya mengarah kepada haki dan paten. Ini juga menyongsong Renstra UHAMKA yang ketiga, ya, tahapan kedua Renstra ketiga, yaitu mempersiapkan universitas yang berbasis riset. Itu yang pertama tantangannya. Yang kedua, ini tantangannya adalah peningkatan sumber daya manusia, khususnya dosen, dalam hal kualifikasi pendidikannya, doktornya, dan jabatan fungsionalnya. Dokter UHAMKA sekarang 196. Kita 2026 itu harus mencapai di atas 250, bahkan harus 300. Tadi 50% dari jumlah dosen UHAMKA. Saat ini sudah dipersiapkan persiapkan untuk studi lanjut S3 itu mencapai 90. Nanti setiap tahun kita tambah sehingga diperkirakan harus di atas 2.500. Gunawan Suryaputro menambahkan yang lebih terpenting yaitu melakukan desain kurikulum pembelajaran pendidikan di UHAMKA, mengantisipasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam hal ini dengan menyiapkan lulusan yang sanggup berkompetisi di dunia nyata. Kohar Ariski, Yunus Priyonggo memberitakan dari Jakarta.